Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngebedah toko dari salah satu followers dan juga temen kita nih. Dan untuk kalian yang mau dibedah juga tokonya ya, silakan DM ke Instagram saya ya. Nama toko kalian, Instagram saya yang ini ya. Silakan di follow, nanti setelah itu di DM ya nama toko kalian, biar untuk next video atau next konten kita akan bedah toko kalian. Dan ya, untuk ngebedah toko kali ini nanti kita akan ngebedahnya itu mulai dari tampilan tokonya, terus juga tampilan produknya, sampai ke performa tokonya ya, itu kayak gimana. Kita akan bedah satu persatu ya guys. Dan ya, mungkin langsung aja kali ya, kita bedah aja. Let's go. Baik, di sini untuk tokonya sendiri itu ada di Shopee ya guys. Dan nama tokonya itu adalah Store 99 ya. Langsung aja di sini kita akan bedah tokonya itu kekurangannya dari mana dan lain sebagainya ya. Pertama kita akan ngebedah dari tampilan tokonya terlebih dahulu ya. Untuk tampilan toko di sini kita udah bisa lihat nih, kalau di toko ini itu tidak ada voucher toko saya ya. Karena kalau misalnya dia ini ngebuat voucher toko saya, pasti di halaman depan sini guys ya, itu ada tampilan voucher ya. Karena di sini dia nggak buat, jadi nggak ada tampilannya nih. Jadi untuk yang punya toko ini nih, silakan ya dibuat voucher toko saya, biar lebih menarik dan juga biar kelihatan toko kalian itu profesional. Dan selain itu juga bisa menambah konversi dan penjualan di toko kalian ya. Jadi pertama bisa diperbaiki tuh, voucher toko saya bisa dibuat. Selain itu, tadi waktu saya pertama kali gitu ya masuk ke halaman tokonya, ternyata tidak ada pop-up muncul voucher. Karena dia ini ternyata nggak bikin juga voucher ikuti toko guys. Karena dengan membuat voucher ikuti toko, itu juga bisa menambah followers ya. Di toko ini juga followersnya cuma 27. Ini ya, saya coba untuk masuk ke tokonya ya. Saya ulangi deh. Oke, kita cari aja langsung ya nih. Nama tokonya Store 99 ya. Kita copy atau kita salin. Terus kita paste di sini. Nah, kita enter dulu. Nah, ini nah tokonya ya. Kita coba klik. Nah, harusnya saat dia itu ngebuat voucher ikuti toko itu harusnya muncul ya. Karena di sini dia nggak ngebuat ya. Nggak ngebuat voucher ikuti toko, jadi nggak muncul pop-up-nya itu ya. Karena kalau misalnya kita ngebuat voucher ikuti toko itu muncul pop-up-nya guys. Jadi toko ini itu tadi ya, bisa ngebuat voucher toko saya sama voucher ikuti toko. Supaya lebih maksimal lagi tampilan tokonya. Selain membuat voucher toko dan juga voucher ikuti toko, di toko ini juga ternyata tidak ada video toko ya guys. Jadi kan di tampilan toko ini kita juga bisa menambahkan video ya. Dan itu saran saya sih wajib ya ditambahkan video toko itu. Entah itu kalian bisa menambahkan video gudang kalian, atau mungkin kalian bisa menambahkan video offline store kalian. Kalau misalnya kalian punya offline store ya, bisa ditambahkan juga guys ya di video sini, di video toko bisa ditampilkan gitu ya. Jadi itu juga bisa membuat tampilan toko kalian itu lebih profesional lagi ya, kalau misalnya ada videonya itu. Sedangkan toko ini nggak ada, jadi bisa diperbaiki ya, bisa ditambahkan video toko. Selain video toko, di sini juga pas banner ini kita klik gitu ya, di sini tidak muncul ke halaman khusus ya. Jadi kalau bisa banner waktu kita klik nih ya, kita klik kayak gini, itu muncul ke halaman khusus ya, sesuai dengan bannernya. Misalnya di sini kan bannernya itu tentang semua sepatu pria gitu ya. Jadi kalau bisa waktu diklik, itu nanti akan muncul ke halaman sepatu pria gitu ya. Dan itu bisa kita setting di dekorasi toko ya guys. Untuk ngesetting dekorasi tokonya, kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya ya. Bisa klik aja di pojok kanan atas ya guys. Di situ sudah kami jelaskan. Karena kalau misalnya dijelaskan di video ini nanti kepanjangan. Dan fokus kita di video ini tuh cuma untuk ngebedah toko aja ya. Jadi gitu ya. Bisa ditambahkan juga nih. Untuk bannernya itu kalau bisa diklik itu muncul gitu ya ke halaman khusus. Dan disesuaikan dengan bannernya. Kalau misalnya bannernya sepatu pria, ya waktu diklik juga akan muncul ke halaman sepatu pria. Setelah itu juga di sini deskripsi tokonya kurang lengkap ya. Ini di sini cuma selamat datang ke toko saya. Kalau bisa di deskripsi toko ini juga bisa ditambahkan ya jam operasional. Atau kalian juga bisa tambahkan alamat offline store kalian, kalau misalnya kalian punya offline store gitu ya. Jadi selain memperbagus tampilan halaman toko kalian, juga bisa menambah traffic ke offline store kalian ya. Jadi itu ya guys ya. Tapi kalau misalnya kalian dropshipper dan nggak punya offline store gitu kan, ya cukup ditambahkan jam operasional aja ya. Misalnya jam pengiriman itu dari jam berapa sampai jam berapa. Terus jam ngebales chatnya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, bisa kalian tambahkan di sini ya, di deskripsi toko ya guys, biar lebih menarik dan juga lebih bagus gitu kan. Terus kita scroll ke bawah, di sini udah bagus ya, ada produk terlaris, terus juga ada kategori ya. Di sini udah kategorinya juga udah bagus, di beda-bedain ya, ada sepatu formal, dompetnya ya. Ini ya, kita coba klik deh ke kategori dompet, apakah akan muncul ke halaman-halaman dompet. Nah, ini ya, muncul ke halaman-halaman khusus produk-produk dompet. Jadi kayak gitu tadi, harusnya juga ini ya, halaman bannernya waktu diklik itu juga muncul gitu ya ke halaman produk-produk khusus kayak gini tadi, dompet gitu. Jadi seperti itu biar lebih bagus dan juga lebih profesional ya guys. Selain itu di sini juga saya lihat belum ngebuat flash sale toko saya ya. Sebenarnya flash sale toko saya ini juga penting banget ya untuk memperbagus halaman toko kita, plus juga untuk menambah penjualan di toko kita guys.
Karena dengan membuat flash sale toko saya, nanti akan muncul tuh ya. Di sini ada tulisan gitu ya, flash sale toko saya. Dan saat calon konsumen kita masuk ke halaman toko kita dan tahu kalau misalnya kita itu ada flash sale toko saya ya, dia pasti bakalan check out guys ya, karena lagi diskon. Jadi bisa dipakai tuh ya flash sale toko saya. Kan nggak harus buat flash sale toko saya itu setiap hari. Kan bisa ngebuatnya itu sesuai dengan strategi kalian. Entah itu seminggu 3 kali atau mungkin seminggu 2 kali. Tinggal disesuaikan aja ya guys ya. Intinya kalian bisa buat flash sale toko saya untuk memperbagus lagi tampilan toko kalian. Nah, di sini saya juga ada inspirasi ya. Kalau misalnya kalian bingung, emang kayak gimana sih bentuk dekorasi toko yang bagus itu? Di sini saya ada salah satu toko contoh ya, yang bagus banget dekorasinya. Itu nama tokonya adalah ini guys ya, Miniso Indonesia. Kalian bisa lihat di sini. Tampilan tokonya dari depan aja udah bagus, ada vouchernya ya. Terus juga di sini ada produk-produk yang mungkin kita suka dan ada banner selamat datangnya ya yang besar banget kayak gini. Terus di sini juga ada kategori-kategori yang lengkap udah dibeda-bedain ya. Plus juga di sini ada banner khusus ya guys ya, kayak flash sale ya. Terus banner khusus New Arrival dan banner ini saat kita klik itu muncul ke halaman khusus nih. Ini kan New Arrival, berarti kan muncul tuh ke produk-produk yang baru ya di toko ini. Jadi itu guys ya, bagus banget nih. Kalian bisa pakai inspirasi halaman toko yang kayak gini ya guys ya di Miniso. Kalian bisa dekorasi aja. Ini bagus banget nih. Botol minum saat kita klik nanti pasti akan muncul ke halaman produk-produk yang botol minum ya. Jadi itulah biar lebih profesional dan juga lebih bagus tampilan toko kalian ya. Bisa nyari inspirasi di sini ya. Nama tokonya itu tadi ini. Miniso Indonesia ini ya guys. Oke, kita udah bedah ya untuk dekorasi toko atau tampilan tokonya. Sekarang kita tinggal bedah tampilan produknya ya selanjutnya ya. Oke, sebelum lanjut ke tips selanjutnya, di sini saya mau bagi-bagi voucher diskon iklan Shopee sebesar 5% tanpa minimum pembelian. Dan diskon voucher Shopee ini hanya berlaku dari tanggal 1 Juli 2022 sampai 30 September 2022. Jadi setelah 30 September gitu ya, kode ini nggak bisa digunakan guys. Nah, kode iklan sendiri ini, cara pakainya itu seperti ini ya guys. Kalian tinggal langsung aja ke iklan Shopee. Setelah itu nanti kan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian tinggal klik aja isi saldo. Ya bisa dibilang kayak top up saldo seperti biasanya lah ya. Nah, berikut di sini kan ada tampilan ini ya, nominal yang mau kalian top up ya. Ada 25.000 sampai 50 juta. Kalian mau top up 25.000 juga masih bisa digunakan ya. Kalian top up 50 juta juga kode voucher ini bisa digunakan karena tanpa minimum pembelian ya guys. Misalnya di sini saya sebagai contoh mau top up 25.000 nih ya, yang paling murah nih pilihannya. Terus selanjutnya di sini kalian klik ini ya voucher lainnya ya untuk memasukkan kode vouchernya. Kode vouchernya itu ini guys, Sony huruf kapital semua ya, Sony Kurniawan 25K ya. Setelah itu nanti kalian tinggal klik pakai aja. Nah, setelah kalian klik pakai nanti otomatis di sini akan ke diskon 5% ya, yang sebelumnya 25.000 menjadi segini guys karena di diskon 5%. Selanjutnya kalian tinggal klik check out saja ya guys. Baik, di sini kita cek dulu ya tampilan produknya ini, kita pindah ke ini dulu deh. Kita klik ini ya semua produk. Setelah itu, nah di sini kita akan cek pertama adalah judul produknya ya guys. Kita langsung aja masuk ke produk ini misalnya ya. Nah di produk ini itu judulnya bisa COD ya. Saya rasa juga tadi saya lihat untuk hampir semua produk di toko ini itu tulisan depannya bisa COD. Nah saran saya ya guys ya, setelah kemarin ngobrol sama tim IT, salah satu orang IT ya yaitu Om Burhan waktu di live kemarin, kita udah dikasih tahu gitu ya kalau misalnya algoritma dari kata kunci atau judul produk itu adalah halaman yang dari huruf 1 sampai 46 yang kebaca itu. Plus juga nggak perlu embel-embel tulisan bisa COD kayak gini. Karena juga akan mempengaruhi ke algoritma itu ya. Ngebacanya itu akhirnya susah gitu ya. Jadi saran saya mendingan judul produknya itu dipasang kata kunci aja ya. Misalnya kayak gini sepatu, sneakers ya. Nggak perlu bisa COD. Bisa COD itu nggak perlu dipakai guys ya. Karena kalau misalnya toko kalian itu real bisa COD, biasanya muncul di sini tulisan COD gitu ya dari Shopee-nya sendiri guys. Jadi nggak perlu ditaruh di judul produk. Judul produk cukup manfaatkan dengan cara mengoptimalkan kata kunci ya. Biar produk kalian itu gampang untuk ditemukan. Nah, selanjutnya kita evaluasi dari foto produk nih. Kalau untuk foto produk ini sebenarnya udah bagus ya guys ya. Backgroundnya warna putih, terus juga sepatunya tampilannya besar ya. Karena dengan foto produk guys itu harus dites dulu ya. Belum tentu foto produk yang dengan background itu juga jelek. Begitupun juga dengan background cuma warna putih doang gitu ya. Karena foto produk itu harus dites dulu. Bisa jadi di toko kalian itu foto produk yang bagus adalah foto produk yang dengan background warna kuning misalnya. Sedangkan di toko saya itu lebih bagus dengan foto produk tanpa background atau backgroundnya warna putih.
Jadi emang foto produk harus dites dulu ya, yang bagus yang mana. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengevaluasi tampilan produk dari gambar dan juga judul, kita lihat dari sini video produknya ya. Di sini hampir setiap produk sepertinya tidak ada video produknya ya guys. Kita cek deh. Nah, ini nggak ada video produk, ini juga nggak ada. Ini cukup, ini doang ya yang ada video produknya ya. Kayaknya produk-produk yang lain nggak ada ya. Karena ini kalau misalnya ada video produk itu tandanya ini guys ya, ada tombol kayak gini nih. Sedangkan di produk-produk lainnya itu nggak ada. Berarti ini produknya belum ditambahkan video produk. Saran saya, kalian bisa tambahkan ya video produk biar lebih bagus lagi, dan juga video produk ini adalah salah satu hal yang bisa menambah konversi di toko kalian. Karena dengan video produk itu kan kita langsung tuh ngevideoin real produknya. Jadi orang bisa tahu gitu ya kalau bentuk produknya itu ternyata seperti ini. Karena biasanya produk real sama di foto itu beda ya. Kalau dengan video kan dia bisa ngelihat langsung. Jadi dia itu juga lebih trust dan juga lebih percaya, dan akhirnya dia beli. Gitu ya guys ya, bisa ditambahkan video. Selanjutnya kita cek deskripsi produknya. Kalau untuk deskripsi produk saya rasa ini udah bagus ya, karena simple, padat, dan juga jelas ya. Dia cukup detail sama ukuran detailnya aja. Nggak perlu tanpa kata-kata kayak misalnya jam operasional, kayak misalnya jam pengiriman dari jam segini sampai jam segini, terus juga balas chatnya dari jam segini sampai jam segini. Ini nggak ada, karena itu nggak penting guys ya ditaruh deskripsi produk. Cukup taruh di deskripsi toko aja kalau misalnya operasional kayak gitu ya. Untuk deskripsi produk kalian bisa optimalkan ya seperti ini aja, simple dan juga padat. Karena seperti yang kita tahu kalau misalnya orang Indonesia itu tidak suka baca ya guys. Selanjutnya yang bisa kita optimalkan dari tampilan produk itu juga adalah produk pilihan toko ya. Karena dengan membuat produk pilihan toko guys, saat orang itu scroll ke bawah, itu nggak langsung ditampilin produk kompetitor kayak misalnya kayak gini nih. Tapi ada dicegat dulu ya, atau dihadang dulu sama produk kita, pilihan-pilihan kita ya. Misalnya orang itu setelah melihat-lihat nih model produk ini, dia udah ngelihat foto produknya, ternyata nggak ada yang cocok gitu ya. Terus dia pasti scroll ke bawah kan, ngelihat produk yang sejenis gitu ya. Nah, saat dia scroll ke bawah, itu biasanya kalau misalnya kita ngebuat produk pilihan toko, muncul di sini guys ya. Kalau di tampilan PC itu di tampilan kanan biasanya guys. Karena toko ini sepertinya nggak membuat produk pilihan toko, jadi nggak muncul ya. Mencegah customer untuk klik produk kompetitor kita ya. Karena kalau misalnya kita membuat produk pilihan toko itu nanti bisa kayak gini guys, contohnya guys. Nah ini ya, muncul di bawah pas nih ya, top picks kayak gini guys. Jadi orang itu kalau misalnya nggak cocok dengan model yang ini, bisa lihat-lihat model-model yang lain yang sejenis di toko kita ya. Bukan sejenis di toko kompetitor kita, karena nanti dia malah beli di toko lain gitu kan, atau di toko kompetitor kita. Jadi itu ya, penting banget kalian bisa juga buat produk pilihan toko ini. Caranya buatnya juga gampang kok. Kalian tinggal masuk aja ke Shopee Seller Center kalian, terus kalian tinggal klik promosi saya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian tinggal cari aja tuh, ini produk pilihan toko ya, yang ada di sebelah sini nih ya, bawah sendiri, produk pilihan toko. Nanti akan muncul tampilan seperti ini dan kalian tinggal buat. Setelah itu kalian nanti tinggal pilih produk-produk mana aja yang mau ditampilkan. Selain produk pilihan toko, kalian juga bisa membuat paket diskon dan juga combo hemat ya. Karena dengan membuat paket diskon dan juga combo hemat, itu juga bisa mencegah orang klik produk lain ya dari kompetitor kita. Karena biasanya di tampilan juga tuh di bawah sini ya. Kalau misalnya kita membuat paket diskon ataupun combo hemat ya guys. Untuk paket diskon dan juga combo hemat juga letaknya sama kayak di produk pilihan toko tadi. Nah, di sini ya, ini paket diskon, ini combo hemat. Kalian bisa buat. Dan saya cek di toko ini, itu ternyata produknya tidak mengikuti program dari Shopee ya. Entah itu program gratis ongkir ekstra maupun juga program cashback ekstra. Kita bisa lihat di sini ya. Toko ini kalau misalnya mengikuti program cashback ekstra ataupun mengikuti program gratis ongkir ekstra, biasanya ada logo di sini ya. Tapi karena toko ini nggak mengikuti, jadi nggak ada logonya di sini guys. Saran saya, toko ini itu kalau bisa ya, mengikuti salah satu dari kedua program tadi. Entah itu cashback ekstra maupun gratis ongkir ekstra. Kalian tinggal pilih salah satu aja. Kalau misalnya profit kalian kecil. Tapi kalau misalnya profit produk ini itu besar gitu ya, bisa mengikuti kedua program tersebut biar makin banyak lagi penjualan dan juga trafficnya ya. Karena penting banget guys yang mengikuti program cashback ekstra maupun gratis ongkir ekstra itu tadi. Bisa menambah traffic dan juga bisa menambah penjualan ya. Dan ya setelah kita mereview dan ya setelah kita membedah halaman produknya ya dan juga halaman tokonya, sekarang kita akan membedah performa tokonya nih guys. Pertama kita lihat dari penilaiannya dulu ya. Di penilaiannya ini cukup bagus ya guys, karena mendapatkan rating 4,8. Idealnya untuk rating yang bagus itu adalah 4,6. Jadi toko ini kalau bisa dipertahankan ya ratingnya ya, supaya terus mengalami perkembangan yang lebih baik tokonya ini. Selain penilaian, kita di sini juga memperhatikan performa chat ya. Performa chatnya sayangnya di toko ini cukup jelek, yaitu 31%. Idealnya yang bagus adalah 90%. Jadi kalau bisa ditingkatkan nih performa chatnya ya, setiap ada orang yang chat, selalu dibales gitu ya dengan cepat atau fast respon. Kecuali dengan toko saya yang ini ya, karena toko saya yang ini
nggak keterpakai lagi, jadi yang chat nggak pernah saya balas nih ada 99 plus ya. Jadi ya kayak gitu guys ya, performa chatnya diperbagus dengan cara fast respon. Selanjutnya performa selanjutnya adalah kita perhatikan pengikut ya atau jumlah followersnya. Di sini jumlah followersnya cukup kecil ya karena cuma 27. Jadi untuk menambah jumlah followers bisa salah satu caranya membuat voucher ikuti toko seperti yang saya sarankan di awal tadi ya. Jadi toko ini bisa lah ya buat voucher ikuti toko supaya pengikutnya makin banyak lagi. Dan ya, untuk video bedah toko pada malam hari ini atau pada video kali ini, segini dulu guys ya. Terima kasih nih. Untuk kalian yang tokonya mau dibedah, silakan DM ke Instagram saya ya. Kalian DM aja nama toko kalian. Dan untuk next video atau next konten, kita akan bedah toko kalian. Terima kasih yang sudah menonton. See you. Bye.